Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan teman-teman, jumlah orang yang mati syahid di Sudan itu minimal 35.000, maksimal 150.000. Dan ada 5.000 kasus pemerkosaan. 5% dari penduduk Sudan itu nyawaannya terancam karena kelaparan. Ada apa di Sudan? Kenapa sampai terjadi perang? Apa agama orang yang membunuh dan apa agama orang yang dibunuh? Bukankah keduanya itu masih Islam? Apakah mereka itu benar-benar Muslim? Apakah mereka itu dari militer? Mereka kan pakai pakaian militer. Atau apa latar belakang ceritanya? Teman-teman, insya Allah hari ini kita akan bahas hal ini. Kita akan bahas satu kasus, satu tempat yang didiamkan oleh dunia, yaitu Sudan. Kita akan bahas dari latar belakangnya sampai kenapa perang ini bisa terjadi dan bisa separah ini. Dan seperti yang kita sepakati teman-teman, kalau kita ingin memahami masalah apapun, kita harus mengecek latar belakang sejarahnya. Kalau kita tidak bisa memahami masa lalu dengan baik, kita tidak akan bisa memahami masa sekarang. Kita akan mengecek latar belakang sejarahnya, membahasnya dari sudut pandang sejarah, bukan politik, karena ini bukan channel politik, ini channel dakwah dan sejarah. Sudan itu teman-teman sebuah negara yang Muslim yang beretnis Arab di Afrika. Mungkin ada yang akan mengatakan orang Sudan itu berkulit hitam, mana bisa mereka Arab, Sudan itu Afrika. Dan ini perlu diluruskan sedikit teman-teman. Afrika itu nama benua, bukan nama etnis. Yani tidak ada etnis di dunia ini namanya etnis Afrika. Itu tidak ada. Sementara Arab itu nama etnis, bukan nama benua atau bukan nama wilayah. Jadi Arab itu sebagai etnis bisa ada di Arab, bisa ada di Arab Saudi, di Mesir, di Sudan, di Eropa, di Amerika, di Indonesia, di Malaysia, karena etnisnya, ya. Jadi etnis itu bisa ada di mana-mana. Sementara Afrika itu isinya banyak etnis. Salah satunya adalah Arab, seperti Mesir misalnya. Arab, Mesir. Mesir itu ada di Afrika. Jadi tidak ada masalah jika negaranya ada di Afrika dan di waktu yang sama etnisnya Arab. Itu normal karena keduanya tidak bisa dibandingkan. Dulu Sudan itu teman-teman satu negara dengan Mesir. Dan ini yang banyak orang tidak ketahui. Dulu Sudan itu satu negara dengan Mesir, satu wilayah tidak terpisah. Namanya Kerajaan Mesir dan Sudan. Sampai tahun 1952 terjadi kudeta militer di Mesir dan pemerintahan Mesir berubah dari kerajaan menjadi republik. Tapi pemerintahan baru yang di republik itu tidak begitu memperhatikan urusan Sudan. Sampai Sudan itu udah mulai mau pisah gitu. Dan betul, di tahun 1956 Sudan pisah dari Mesir. Ini jadi republik sendiri, ini jadi republik sendiri. Dari tahun 56 sampai detik ini teman-teman, di Sudan terjadi banyak kudeta militer. Sampai Ana tidak bisa sebutkan satu-satu. Nggak cukup videonya kalau Ana sebutkan satu-satu. Banyak sekali kudeta militer. Kudeta militer itu di negara Arab dan di Afrika itu kayak tradisi gitu teman-teman. Selain kudeta militer, ada satu konflik penting yang terjadi. Dan ini inti dari cerita kita. Perhatikan teman-teman. Konflik itu antara siapa? Konflik itu antara orang Arab Muslim yang di Sudan dan orang non-Arab yang non-Muslim yang di Sudan Selatan. Jadi Sudan itu mayoritas Islam dan mayoritasnya dari etnis Arab juga. Tetapi bagian selatan itu bukan dari etnis Arab dan bukan dari agama Islam. Konflik itu terus terjadi, kudeta militer itu terus terjadi sampai ada satu presiden Sudan yang merupakan jenderal militer yang melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan di Sudan. Dia itu namanya Umar al-Bashir. Dia mulai memimpin di tahun 89. Di zaman Umar al-Bashir itu teman-teman terjadi perang saudara atau berlangsung perang saudaranya sebenarnya. Perang saudaranya itu di tempat namanya Darfur antara yang Muslim sama yang Nasrani di bagian Sudan Selatan. Pasti teman-teman yang bukan dari Gen Z pasti tahu perang Darfur di tahun 2003. Itu waktu itu sangat ramai di berita di seluruh dunia. Yang Ana bisa katakan teman-teman, perang ini sangat parah. 2003 itu perang Darfur sangat parah. Banyak orang yang dibunuh, banyak yang diperkosa, kurang lebih seperti apa yang terjadi sekarang teman-teman.
Tetapi masalahnya, militer Sudan itu terlibat juga di dalam perang tersebut. Dan ada beberapa kejahatan yang dilakukan. Sampai mata dunia internasional itu mulai tertuju pada Umar al-Bashir. Semua orang di dunia itu mulai menuduh Umar al-Bashir sebagai pelaku kriminal perang atau pelaku kejahatan perang, teman-teman, karena memang apa yang terjadi di perang itu sangat parah. Jadi nama baik Sudan itu terancam, nama baik militer resmi di negara itu terancam juga. Jadi muncul satu ide di benak Umar al-Bashir. Ide ini tujuannya adalah menjaga nama baik Sudan, menjaga nama baik militer resmi. Umar al-Bashir bekerja sama dengan mafia di Sudan Selatan yang dari etnis Arab yang beragama Islam. Mafia itu namanya Al-Janjawid. Perhatikan, hafal nama ini teman-teman, sangat penting. Al-Janjawid itu teman-teman sebuah mafia di Sudan Selatan yang terdiri dari pengembala unta dan kerjanya semua di bidang-bidang yang terlarang. Al-Janjawid itu menjadi milisinya Umar al-Bashir, menjadi kayak militernya Umar al-Bashir di Sudan Selatan. Yani mereka diberi senjata, mereka diberi alat militer, mereka didukung dengan uang oleh Umar al-Bashir supaya menggantikan dia dalam perang di Sudan Selatan. Supaya nanti kalau ada orang dari PBB, dari dunia internasional yang mengatakan kenapa terjadi kejahatan perang di sana, dia jawab, ini bukan urusan kami, ini sebuah mafia, ini milisi, bukan, gak ada hubungannya dengan kami. Kalau militer kami tidak membuat kejahatan. Milisi Al-Janjawid itu teman-teman membunuh lebih dari 300.000 orang antara tahun 2003 dan tahun 2008. Anak-anak tidak salah menyebutkan angkanya. 300.000 orang teman-teman. Bayangkan. Sampai di tahun 2011 terjadi juga hal yang besar, peristiwa yang besar, yaitu Sudan Selatan resmi pisah dari Sudan. Jadi sekarang sudah ada dua negara. Ada Sudan yang etnis mayoritasnya adalah Arab dan agama mayoritasnya adalah Islam, dan ada Sudan Selatan yang etnis mayoritasnya non-Arab dan agama mayoritasnya adalah Nasrani. Perangnya sudah selesai, tapi peran Al-Janjawid belum selesai. Umar al-Bashir menggunakan Al-Janjawid lagi, tapi kira-kira digunakan atau dipakai dalam hal apa? Waktu itu teman-teman, Umar al-Bashir mulai merasa khawatir dia dikudeta, karena memang banyak sebelumnya yang dikudeta juga. Dia mulai merasa khawatir dikudeta oleh anggota militernya sendiri. Maka dia mengundang Al-Janjawid itu ke ibu kota. Selama ini Al-Janjawid itu kan di perbatasan perang. Dia mengundang Al-Janjawid ke ibu kota. Dia merubah nama Al-Janjawid menjadi RSF. Dan dia memberi mereka pangkat militer yang resmi. Jadi mereka sudah kayak khalas bagian dari negara, namanya RSF. Jadi waktu itu di Sudan ada dua militer teman-teman, yaitu militer resmi Sudan dan RSF. Taib, RSF itu tujuannya apa? Tujuannya satu teman-teman, adalah melindungi Umar al-Bashir dari upaya kudeta militer, melindungi Umar al-Bashir dari militernya sendiri. Sejak keputusan ini teman-teman, banyak sekali hal yang tidak terduga yang terjadi di Sudan. Contohnya misalnya, di tahun 2018-2019, kemarin, 2 tahun ini, 2018-2019, terjadi demo yang sangat besar. Demo besar-besaran. Benar-benar demo yang tersebar di seluruh negara Sudan yang sangat luas. Sampai pemerintah Sudan waktu itu mengumumkan darurat militer dan memutus internet dari seluruh Sudan. Semakin hari, semakin demonya besar, tapi Umar al-Bashir merasa tenang. Kenapa dia merasa tenang? Karena dia punya satu milisi khusus, satu pasukan khusus, namanya RSF, yang melindungi dia dari upaya kudeta dan lain-lain. Tapi, terjadi satu hal lagi yang tidak terduga sama sekali teman-teman. Apa itu? Ternyata RSF mengkhianati Umar al-Bashir. RSF bekerja sama dengan militer resmi Sudan dan mereka menggulingkan Umar al-Bashir. Jadi Umar al-Bashir digulingkan oleh pasukan yang memang tujuannya atau perannya adalah melindungi dia. Pasti bukan murni digulingkan oleh mereka karena ada demo besar-besaran oleh warga juga. Sekarang teman-teman, di Sudan ada 3 pemimpin.
setelah tahun 2019 ada 3 pemimpin di Sudan. Satu negara 3 pemimpin. Taib. Pelan-pelan kita sebutkan siapa itu mereka. Perhatikan nama-namanya teman-teman. Yang pertama adalah ketua atau pemimpin militer resmi Sudan, dan ini namanya Burhan. Yang kedua adalah pemimpin RSF, dan ini namanya Hamidti. Yang ketiga adalah PM Sudan, dan ini warga sipil namanya Hamduk. Hamduk itu warga sipil, profesor, orang yang luar biasa teman-teman, bijaksana, paham politik, luar biasa Hamduk itu. Seandainya Hamduk itu masih memimpin Sudan, wah luar biasa. Emang Hamduk kemana? Perhatikan ceritanya teman-teman. Hamduk itu ketika mulai memimpin, dia pelan-pelan mulai memperbaiki negara. Mulai bikin Sudan itu pulih teman-teman. Dan mulai mengembalikan posisi militer ke posisi aslinya, yaitu menjaga perbatasan negara, bukan berpolitik. Dan mulai berusaha untuk mengintegrasikan RSF ke dalam militer resmi. Supaya satu negara itu nggak ada 2 militer. Bahaya sekali kalau satu negara ada 2 militer. Tapi usaha dia bikin RSF marah dan bikin militer resmi marah juga. Jadi di Oktober 2021 teman-teman, pemimpin militer resmi yang namanya Burhan sama pemimpin RSF yang namanya Hamidti bekerja sama untuk menggulingkan Hamduk. Dan sekarang Sudan ada 2 pemimpin, Burhan dan Hamidti. Oktober 2021. Awalnya mereka berjanji mereka akan bekerja sama dan lain-lain. Tetapi lama-lama terjadi banyak masalah antara mereka berdua ini. Kenapa? Karena pemimpin militer resmi menuntut agar RSF itu secara resmi masuk militer Sudan, jadi di bawah dia. Tidak terpisah dari militer Sudan, supaya negara tidak ada 2 militer. Dan di waktu yang sama, pemimpin RSF itu atau Hamidti, dia tidak mau. Dia mau sendiri, mau mandiri supaya dia bisa menguasai dan bisa mengambil manfaat sebanyak mungkin. Pelan-pelan juga ada beberapa negara asing yang mulai ikut campur urusan Sudan. Seperti misalnya Uni Arab Emirates yang mendukung RSF, seperti Mesir yang mendukung militer resmi. Dari Oktober 2021 sampai April 2023 terjadi banyak masalah antara kedua pihak ini. Sampai di April 2023 teman-teman, pecah perang saudara di Sudan. Militer resmi dan RSF saling memerangi teman-teman. Keduanya punya kekuatan yang besar, keduanya didukung oleh negara asing. Pecah perang saudara. Teman-teman, salah satu cara untuk merasa khusyuk di dalam salat adalah belajar bahasa Arab. Karena ketika kita belajar bahasa Arab, kita bisa memahami bacaan Al-Quran. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, buat teman-teman yang sibuk, nggak ada waktu, tapi pengen belajar bahasa Arab, ana sarankan Syabab Belajar Akademi, karena mulai dari nol, caranya sangat mudah, cocok buat orang yang sibuk. Baik teman-teman, siapa yang baik, siapa yang buruk di antara mereka? Jujur, dua-duanya buruk. Kenapa dua-duanya buruk? Karena keduanya datang lewat kudeta militer. Dan kudeta militer itu sesuatu yang tidak boleh terjadi sama sekali. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa RSF itu jauh lebih barbar, jauh lebih jahat, jauh lebih parah. Walaupun agamanya itu, KTP-nya itu Islam, tapi kelihatannya dari apa yang mereka lakukan, kayaknya mereka itu tidak punya agama, teman-teman. Mereka ketika menguasai kota-kota baru di Sudan, mereka ada 5 rutin tertentu. Perhatikan rutin mereka, teman-teman. Yang pertama, mereka membunuh sebagian besar dari pria yang di kota tersebut. Yang kedua, mereka memperkosa sebagian besar dari wanita dan dari anak perempuan di bawah umur. Yang ketiga, mereka mengambil harta warga kota tersebut. Mereka masuk rumahnya, ambil emas, ambil semua barang yang berharga. Yang keempat, mereka menghancurkan fasilitas kesehatan dan membunuh staf medis yang ada di kota tersebut. Yang kelima, mereka mencuri bantuan kemanusiaan yang dikirim ke warga sipil supaya warga yang ada di kota tersebut kelaparan. Dan sayangnya, pasukan separah ini, milisi separah ini, didukung oleh salah satu negara Arab yang Ana sebutkan namanya tadi, didukung, dikirim uang, dibiayai, dikirim alat militer dan lain-lain. Tapi kira-kira negara tersebut kenapa mendukung RSF? Tujuannya satu, teman-teman. Sudan itu sangat kaya. Ada satu penelitian yang menunjukkan kalau Sudan itu semua tanahnya ditanam, semua tanahnya dipakai, Sudan itu sangat subur, ya. Kalau semua tanahnya dipakai,
hasil panennya cukup untuk memberi makan untuk satu benua Afrika. Bayangkan, Sudan itu sangat kaya. Selain itu, Sudan itu punya emas. Kaya dengan emas. Emas itu mungkin salah satu negara paling banyak kaya emas di dunia. Jadi emas itu dikirim oleh RSF ke negara tersebut yang Ana sebutkan namanya tadi. Sampai kemarin teman-teman, RSF menguasai kota namanya kota Al-Fashir, itu berada di provinsi Darfur Utara, dan kota ini kota yang sangat besar, sangat strategis, dan memang sudah 4 bulan yang lalu RSF itu berusaha untuk menjajah, menguasai kota ini. Semua video-video yang kita lihat kemarin itu, orang yang ditinjak oleh mobil, perempuan yang digantung sama anaknya sampai meninggal dunia, orang-orang yang dibunuh kayak membunuh ayam gitu, itu semuanya terjadi di kota Al-Fashir, semuanya terjadi oleh RSF. Teman-teman, apa yang dialami oleh saudara kita di Sudan itu sama seperti yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Karena kalau kita melihat negara yang di belakang RSF itu ternyata teman dekatnya Israel. Jadi pasti Israel punya campur tangan di perang tersebut. Jadi teman-teman, setelah kita sudah melihat atau sudah belajar bersama latar belakangnya seperti apa, kita ada 2 pesan penting yang kita perlu perhatikan. Ada 2 poin penting yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, kita memang harus terus menyuarakan Palestina. Tapi jangan lupa untuk menyuarakan saudara kita dimanapun. Menyuarakan Sudan. Jangan lupa untuk menyuarakan kebenaran dimanapun kebenaran berada. Baik. Pesan yang kedua, teman-teman, kita harus menjaga persatuan. Persatuan itu wallahi sangat penting. Negara asing yang ingin menghancurkan sebuah negara lain, itu mulai dari memecah belah antara masyarakatnya. Bikin masyarakatnya itu saling benci, saling merendahkan, dan lain-lain. Jangan sampai kita terpecah belah. Karena keadaan terpecah belah itu keadaan yang sangat lemah. Sementara ketika bersatu, itu sangat kuat, teman-teman. Sangat-sangat kuat. Jangan sampai ada satu orang yang mulai memecah belah umat Islam, memecah belah Indonesia, memecah belah apapun. Yang penting kita tetap bersatu, karena persatuan ini yang akan bikin negara lebih kuat dan lebih bisa menghadapi niat buruk, rencana buruk, kejahatan dari luar. Kalau kita lihat semua negara yang ditimpa perang, itu biasanya mulai dari perpecahan, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah bisa memahami latar belakangnya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat insyaallah. Yuk kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.